Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Anbiya Khalifatuddin. Saya mahasiswa TIP angkatan 2016. Saat ini kesibukan saya adalah sedang berusaha menyelesaikan skripsi ya. Doakan teman-teman. Sekaligus saya sedang membangun bisnis camilan, khususnya kue kering. Nah, teman-teman yang di sini, buat teman-teman Gamada, aku yakin di antara teman-teman pasti ada yang nyasar masuk TIP ataupun masuk TIP lah. Saya sendiri masuk TIP itu nyasar, tapi jangan putus asa, jangan sedih karena teman-teman pasti bakal menemukan sesuatu insight baru di TP di kampus. Saya justru bersyukur ketika sudah semester 8 hampir lulus dan sekarang saya mempunyai bisnis. Dan di teman-teman di TP ini, teman-teman bisa bisnis apapun itu bisa teman-teman lakuin. Mulai dari hulu ataupun hilir. Konsepnya adalah, skemanya adalah input, proses, output. Teman-teman bisa masuk ke bisnis apapun yang di sini. Bisa di input, bisa diproses, bisa di output. Misalnya nih, bisnis kemasan minuman, misalnya aja teh ya, teh kemasan. Teh kemasan maksudnya di mana? Di output. Teman-teman bisa jualan teh kemasan, bisa di botol, bisa di box, kardus kayak gitu. Atau teman-teman bisa menyediakan bahan baku untuk produsen teh kemasan tadi. Jadi di output teman-teman punya peluang satu, langsung jualan ke konsumen. Atau teman-teman punya peluang juga garap di bahan bakunya. Bahan baku teh kemasan apa? Ya tehnya sendiri, ada gula, ada air, ada kemasannya, banyak banget. Itu baru teh ya. Yang kompleks lagi misalnya mie, ya mie ada terigu, ada wortelnya, ada sawinya, ada semuanya, bumbu-bumbu, rempah-rempah, garam, gula, semuanya ada di bagian input tadi. Teman-teman bisa masuk di input, masuk di output. Nah, jadi ada banyak sekali peluang bisnis yang bisa teman-teman garap di TP. Karena apa? Karena semua orang butuh makan. Semua orang butuh makan, populasi di dunia semakin meningkat, di Indonesia juga semakin meningkat. Bahkan perkiraan sampai 300 juta penduduk Indonesia tahun 2040-an. Nah, itu kesempatan besar buat teman-teman di TP. Nah, saat ini kan sedang COVID nih. Istilahnya krisis lah kalau di dunia bisnis. Ada bisnis yang lagi down, terpuruk, ada bisnis yang lagi up. Bisnis yang down apa? Hotel, travel, apalagi ya, hiburan, entertain, konser-konser itu pasti udah nggak ada. Kemudian banyaklah yang justru bangkrut di masa COVID ini. Tapi ada juga yang bisa up, kayak sekolah online ya. Sekarang banyak skill-skill online dijual di online, webinar, kemudian ada e-course, e-commerce, kemudian toko online, semuanya pasti yang di dunia digital pasti akan merangkak naik ya, work from home. Kemudian restoran itu ada yang terpuruk juga, ada yang enggak. Yang terpuruk kenapa? Karena orang-orang nggak keluar, mereka nggak makan di warung, nggak makan di resto. Nah, kemudian yang bisa bangkit adalah mereka yang bisa drive thru atau bisa food delivery, atau bisa bikin produknya jadi frozen food. Nah, kemarin aku dapat cerita seorang pengusaha restoran tengkleng ya. Teman-teman tahu tengkleng ya? Tengkleng itu kalau paling enak dimakan kalau pas anget-anget. Tapi ini dia bikin frozen ya, bayangkan. Tengkleng kan ada balungan ya, ada balungan, kalau dipres pakai plastik nanti takutnya bocor. Tapi karena gimana lagi kalau udah kondisi kayak gini, warung sepi, nggak ada pemasukan, orang-orang pada di rumah, mau nggak mau harus bikin produk yang bisa di-delivery. Dia bikin frozen food. Dari situ omsetnya naik lagi. Nah, selain itu kemarin aku juga sempat bikin di bisnisku sendiri. Sempat agak sepi juga, tapi habis itu bisa up lagi. Karena apa? Karena saya dapat ilmu dalam kondisi seperti ini. Udah semangatnya jangan jualan, semangatnya adalah membantu. Jadi saya bikin sistem dropshipping, sebelumnya belum pernah kami lakukan, tapi saat pandemi ini kami coba melakukan dropship, buka peluang dropshipper
Dropshipper adalah orang yang menjualkan barang orang lain, dia cuma order ke pusat, kemudian pusat kirim ke konsumennya dia, tapi konsumen transfernya ke dia gitu. Jadi nggak ada istilahnya resiko untuk rugi. Itu salah satu gambaran bisnis yang bisa survive di masa pandemi ini. Kalau untuk UKM gampang pivotnya, tapi untuk yang besar-besar kayak perusahaan maskapai penerbangan yang ditutup bandaranya, mau nggak mau ya itu bakal susah untuk bergerak. Bisa juga sih kemarin ada info salah satu maskapai kan udah nggak ada penumpang tuh, semuanya full dengan barang-barang pengiriman, jadi istilahnya jadi kargo lah. Kemudian ada perusahaan kosmetik itu beralih jadi jualan hand sanitizer, jualan masker, jualan produk-produk kesehatan. Kemudian ada hotel yang di situ dia membranding diri sebagai tempat karantina untuk dokter yang ditolak di tempat tinggalnya karena dia divonis atau masyarakat sekitarnya mengira dia membawa COVID-19 tadi. Jadi mau nggak mau dia harus cari tempat, akhirnya ada hotel yang menawarkan sebagai tempat karantina. Dan itu mungkin saya kurang tahu free atau berbayar, cuma brandingnya bagus. Di masa saat ini, di saat orang-orang nggak ada yang traveling, nggak ada yang booking hotel, si pihak manajemen hotel melakukan branding yang sangat bagus. Dia menggunakan hotelnya sebagai tempat karantina untuk tenaga medis maupun pasien-pasien yang terkena COVID. Nah, buat teman-teman maupun teman-teman yang pengen jadi wirausaha maupun yang enggak, saran saya adalah teman-teman selesaikan kuliahnya, sebisa mungkin sekolah setinggi-tingginya, kemudian bangun perusahaan, bantu banyak orang, bermanfaat buat lingkungan. Karena apa? Karena banyak dari teman-teman, terutama teman-teman seangkatanku maupun kakak tingkatku yang ketika lulus bingung mau kerja di mana. Karena sebagian besar perusahaan juga sedang tutup di masa-masa seperti ini. Kemudian banyak PHK. Istilahnya peluang kerja jadi semakin kecil ketika teman-teman kuliah dan berharap untuk kerja di pabrik atau kerja di instansi atau apapun itu. Nah, sebisa mungkin teman-teman harus bisa membuka usaha, berbisnis, dan membantu banyak orang. Jangan sampai lulus nggak tahu mau ngapain. Kayaknya ada 3 tipe mahasiswa yang sudah lulus. Pertama, kalau dia pintar, dia bakal nerusin ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau IPK-nya bagus, dia bisa kerja di IPK dan pengalamannya bagus, pengalaman organisasi ya maksudnya. Dia bisa kerja di perusahaannya bonafit multinasional ya, perusahaan besar. Nah ini yang ketiga ini, kalau dia IP-nya pas-pasan, kemudian juga nggak pintar-pintar amat, dan kalau mentalnya jadi, dia pasti akan milih jalur wirausaha. Tapi nggak menutup kemungkinan yang pintar juga bisa berwirausaha. Satu hal yang belum diajarkan di kampus terkait dengan dunia usaha yang itu pasti teman-teman bakal butuhkan, yaitu berani ya. Teman-teman harus berani mengambil jalur berwirausaha saat menjadi mahasiswa. Itu adalah satu step pertama yang harus teman-teman lalui, dimana itu nanti bakal mengubah step-step selanjutnya. Jadi jangan sampai teman-teman selama 4 tahun kuliah ini nggak berani buka bisnis satupun ya. Udahlah, bisnis apa itu jalanin aja, buka dulu, yang penting buka dulu, jalanin dulu, entah itu profit atau enggak, itu buka dulu. Yang kemudian ketika itu gagal ya udah gagal gitu loh. Jangan sampai teman-teman bisnis apa yang menguntungkan ya, bisnis apa yang berhasil ya udah, kamu belum tahu itu berhasil atau enggak setelah kamu mencobanya. Coba dulu aja, berani buka, di situ dipikir sambil jalan ya, disempurnakan sambil jalan.
Gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.